Ya, silakan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jurnal yang saya review adalah yang pertama, klasifikasi American Sign Language menggunakan ekstraksi fitur histogram of Bagus nih Bu, oriented bagus. gradients dan jaringan saraf tiruan. Ya. Oke, HOG ya. Dari Itu HOG namanya Bu, HOG, HOG. ya, Ya. histogram of oriented gradients. Itu disingkatnya HOG. Ya. Oke. Di sini tema dari jurnal tersebut adalah klasifikasi American Sign Language menggunakan ekstraksi fitur HOG ya Pak ya, dan jaringan saraf tiruan. Permasalahan yang ada pada jurnal adalah komunikasi merupakan hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Sebagian besar manusia menggunakan bahasa verbal dalam komunikasi, namun ada sebagian manusia lain yang membutuhkan cara lain dalam berkomunikasi, misalnya seperti orang-orang tuli. Cara berkomunikasi orang yang tuli ialah menggunakan bahasa isyarat yang salah satunya adalah American Sign Language yang cukup umum digunakan. Ada yang berani bikin skripsi ini ya. Anak SI biasanya ada yang pakai gini buat. Oke Bu, lanjut Bu, sorry Bu. Bagus Bu. ASL adalah bahasa yang memiliki sifat linguistik yang sama dengan bahasa lisan, namun diekspresikan dengan gerakan tangan. Gerakan-gerakan tangan ini dapat dikenali dengan menggunakan teknologi komputer. Penelitian sebelumnya yang terkait ASL menggunakan metode HOG, ANN, Shift, Edge, dan Image Matching. Pada penelitian ini, HOG dikombinasikan dengan GST untuk mengklasifikasikan ASL karena pada penelitian kasus lain kombinasi HOG dan GST memberikan akurasi tinggi. Metode atau algoritmanya yang A, dataset terdiri dari 24 huruf A sampai Y kecuali J. Huruf J dan Z tidak digunakan karena huruf-huruf tersebut memerlukan pergerakan sehingga pengenalan tidak dapat dilakukan terhadap citra bergerak. Yang B, processing. Pada tahapan ini dataset akan memulai proses cropping. Citra data yang dilatih dan diuji awalnya berukuran 320 kali 240 pixel. Selanjutnya melewati proses resize disimpan dengan ukuran 91 kali 91 pixel agar citra yang dipakai lebih fokus pada jari dan telapak tangan user. Untuk ekstraksi fiturnya, citra yang sudah melalui proses pre-processing selanjutnya dilakukan perubahan citra RGB menjadi grayscale pada setiap citra data training dan data testing. Pada setiap citra data training dan data testing yang melalui proses ekstraksi dan memperoleh fitur vektor yang diperoleh panjangnya sebanyak 576. Hasil training menggunakan ekstraksi HOG didapat nilai vektor berukuran 1176 kali 576, sedangkan hasil testing didapat nilai vektor berukuran 504 kali 576. Setelah itu dilakukan GST untuk melakukan klasifikasi ASL dengan proses berikut. Yang pertama, rancangan GST untuk klasifikasi ASL. GST memiliki input layer yang terdiri dari 576 input yang mempresentasikan vektor fitur hasil ekstraksi HOG. Lalu di layer berikutnya merupakan hidden layer terdiri dari N neuron yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini digunakan N sama dengan 5, 10, 15. Pada layer terakhir, output layernya memiliki 24 neuron yang menyesuaikan dengan banyak huruf yang akan dikenali. Nilai pada output layer nantinya menunjukkan label dari huruf. Setiap perpindahan layer, setiap nilai akan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi pertama terjadi ketika nilai berpindah dari input layer ke hidden layer. Setelah itu, fungsi aktivasi kedua terjadi pada saat perpindahan dari hidden layer ke output layer. Fungsi aktivasi yang digunakan yaitu fungsi aktivasi sigmoid.
Fungsi tersebut digunakan karena cocok untuk permasalahan non-linear. Yang B, training function GST. Langsung Training kesimpulan Bu. Bu, langsung kesimpulan aja lah Bu. langsung kesimpulan. Oke, kesimpulannya nilai akurasi keseluruhan dengan menggunakan training function trainer memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibanding dengan penggunaan 16 training function lainnya pada skenario neuron 5, 10, dan 15. Ya. Nilai akurasi neuron 5 sebesar 97,47%, akurasi neuron 10 sebesar 98,77%, dan nilai akurasi neuron 15 sebesar 99,28%. Nilai precision untuk 5, 10, dan 15 secara terurut yaitu 70,4%, 85,91%, dan 91,47%. Ada bicara banyaknya data nggak Bu? Ada berapa banyak data di jurnalnya? Ada 1000, 2000 gitu? Ada dibahas nggak? Banyaknya data yang dibuat train. Sempat lihat nggak ketika baca? Jurnalnya diupload juga nggak Bu? Jurnal aslinya? Iya, Mas, saya upload ke Bapak ya. Saya kirim ya, Pak ya. Ya Bu, udah bagus ini ya. Yang kedua tentang apa Bu? Yang kedua tentang face recognition. Nah, ini Pak. Ya, kita udah lihat nih. Saya buka PDF-nya punya Ibu. Iya. Langsung kesimpulan Pak. Mungkin temanya Bu, temanya bagus ini. Oke, temanya face recognition untuk akses pegawai bank menggunakan deep learning dengan metode CNN. Oke, Masalahnya terjadi peningkatan permintaan layanan yang mengandalkan bantuan teknologi informasi seiring dengan perkembangan teknologi, terutama dalam lingkup perusahaan. Salah satu perusahaan yang membutuhkannya adalah perusahaan perbankan di mana sistem keamanan menjadi bagian terpenting. Untuk menghindari dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem keamanan, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat dibutuhkan. Di antara dari teknologi informasi yang sedang gencar dikembangkan saat ini ialah sistem face recognition, yang merupakan metode sebuah teknologi dengan proses mengenali wajah yang diterapkan pada teknologi seperti kamera, komputer, telepon pintar, dan lain sebagainya. Masuk ke teknologi metode, Bu. Masuk ke metode, Bu. Metode algoritmanya CNN ya? Iya, CNN. Oke, bisa bicara banyaknya data nggak, Bu? Oke, ini pakai VGG 16 ya. Di tahap pengembangannya. Ini jurnal tahun berapa, Bu? Tahun. Ya, ini bagus nih, jurnalnya lebih bagus dari yang pertama ini. Ya, kesimpulannya apa, Bu? Oke, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian melalui proses perancangan dan perencanaan pembuatan program face recognition serta dilakukan pengujian, maka diambil kesimpulan bahwa teknologi face recognition untuk akses pegawai bank dapat dilakukan dengan menggunakan CNN. Oke, good. Dari kampus mana ini, ya, ini dari kampus mana ya? Ini dari kampus STIMIK juga sih kemarin itu ya. STIMIK ya? STIMIK mana? STIMIK juga, STIMIK. Ini udah bagus, Bu, ini. Tapi nanti kalau dari judulnya, dari tema yang diangkat ya, dari VGG 16 ya. Ini dari Gunadarma, Pak. Oh, S2 apa S1, Bu? S2 ini. S2 ya, makanya nggak apa-apa. Tapi S1 bisa dikejar sama kita ya. Ya, apalagi Insya Allah. Ya, nanti saya sampai insya Allah sampai VGG 16. Ya, makasih Bu, bagus ini. Ya, ini poin yang sempat saya sampaikan di pertemuan lalu. Mau di closing apa cukup, Bu? Cukup, Pak. Saya stop sharing ya, Pak. Ya, makasih, Bu. Anun. Ya. Oh, kemarin itu kita mau perkenalan sama Bu Alia tuh ya. Ibu lulus SMA-nya tahun berapa, Bu? Tahun 91, Pak. Lulus SMA, Bu. Lulus SMA, bukan masuk SMA. Iya, lulus SMA-nya tahun 91, Pak. Oh, lulus. Wah, berarti ya, oke, Bu. Aliatus Sa'adah.
apanya? Ya, kadang-kadang mahasiswa pada komplain, Pak, kita tuh nggak ditandain udah presentasi gitu kan, sering kayak gitu ya. I-nya mana sih? Alia, terus aja lah ya. Ya, makasih Ibu, udah bagus itu. Sudah ada CNN-nya, sudah ada penggunaan di banknya ya, face recognition, dan juga ada VGG 16 ya. Yang sebelumnya juga bagus itu ya. Jadi nanti kita tinggal saya ada tuh skripnya ya, nanti kita bisa coba itu ya, yang pengenalan bahasa isyarat ya, buat yang ini ya, tidak bisa mendengar ya. Oke, kita lanjut. Terakhir siapa tadi? Ibu Alia Tusada 91. Oke. Lompat 3 kita ketemu sama Hamdani. Apakah ada? Oh, Bapak. Oke. Ya. Hamdani. Udah siap nih, Pak ya? Ya. Yang mana, Pak? Ya, satu dulu. Yang ini ya. Kalau ini sama duduknya di sini ya, Pak? Ya, oke. Monggo, Pak. Tema pada jurnal 1 adalah perancangan deteksi wajah Ya. dengan pengenalan dan penurunan wajah Ya. menggunakan metode Viola Jones. Viola Jones, oke. Dan jadi nasabtilan menggunakan Raspberry Pi, oke. Bagus. Masalahnya penulis beliau mempunyai ruang server yang merupakan tempat mana untuk data dosen maupun karyawan, juga informasi dan pelajaran internet, dan terdapat barang-barang yang bernilai tinggi, sehingga dibutuhkan sistem keamanan yang kuat dan baik untuk mengamankan data dan barang yang ada di dalam ruangan. Oke. Itu untuk saya melakukan perancangan sistem deteksi wajah dan pengenalan wajah untuk merancang sistem itu otomatis. Ya. Ruang server berbasis teknologi pengenalan wajah. Pakai Viola Jones ya. Oke. Algoritmanya? Menggunakan metode Viola Jones adalah algoritma yang efisien dalam mendeteksi suatu objek dan merupakan termasuk ke dalam library pada library OpenCV. Ya. Metode ini tidak membutuhkan komponenten rumit dan lama untuk pengenal wajah. Metode ini memiliki 4 fitur utama, yaitu Firelight Feature, integrasi image, ada box, dan cascade of classifier. Kemudian menggunakan jaringan pertiruan yang dapat hubungan. Oke, Pak, langsung aja, Pak, kesimpulan, Pak. Kesimpulan dari hasil pengujian sistem deteksi wajah dan pengenalan wajah dengan metode Viola Jones dan kesimpulan dengan perangkat utama Wi-Fi berhasil melakukan deteksi wajah dengan pengenalan wajah dan dengan real time. Gerakan mata ya? Ini dengan mendeteksi gerakan pada mata ya? Ya. Mungkin kalau dia bisa melihat gerakan Ya. dan berarti mendeteksi sistem bagaimana dengan mendeteksi gerakan pada mata. Ya, Viola Jones itu belum deep learning sebenarnya. Ya, Pak. Jurnal kedua apa, Pak? Yang kedua, informasi jaringan pertiruan, mendeteksi keaslian dan nominal uang. Oke, ini juga menarik. Masalahnya uang merupakan benda berharga yang digunakan untuk alat transaksi jual beli, namun yang dipalsukan kemudian pada alat vending mesin menjual barang otomatis dengan cara memasang uang kertas sesuai nominal yang dijual seperti makanan dan barang-barang dengan ukuran yang kecil. Nah, ini merupakan operator tidak merupakan manusia dalam menjual barang-barang. Untuk yang jaringan pertiruan yang digunakan pada ini untuk memodelkan hubungan di antara internal maupun mengungkap pola pada data berdasarkan informasi eksternal dan internal yang menjadikan pengawasan pembelajaran. Metode yang digunakan adalah propagation dalam mendeteksi keaslian dan nominal uang. Menggunakan sensor warna IPS 3200 dan tulisan UV dengan pemrograman Python. Uang yang dijadikan objek penelitian adalah 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Ini Indonesia ya? Oh, bagus. Kampus mana ya? Dari kampus mana ya? Dari kampus mana ini? Lucu ya. Nah, di luar itu udah rame ya. Oke. Ya, tadi kesimpulannya udah belum, Pak? Yang ini ya? Iya. Oh, teknik elektro mercubuana tahun berapa dia? Ada tahunnya ya.
Ya, itu bagus ini ya. Ah, 2021 di atas. ada ya? Oh, iya. Oh ya, pantesan. Ya, 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 ya. Mulanya pada model ini terbaik dengan jaringan seruan, kebebasan menggunakan 5 head layer Ya. dengan 75, 8, dan 10 serta effort sebanyak 700. 700. Untuk terbaik pada style data tertinggi yaitu 0,6137 pada data yang dinominasi. Iya, Pak. Tingkat kredit terbaik sebesar 46,8% dengan data sebanyak 221 dari jumlah keseluruhan nomor data. Tingkat kesalahan sebesar 53,2%. Oh, ini masih Kemudian kesalahan dan penyebab masih gede, Pak. Errornya masih gede. Ya. Tapi udah ini lah, ada. Ini S1 apa S2 nih, Pak? Nggak ada ininya ya. Iya. Hah? Ya? Maaf ya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, oke. Pak siapa namanya? Hamdan. Bagus, Pak, bagus. Ya, bagus-bagus nih jurnalnya ya. Oke, Hamdani. Ya, kita loncat 3 dari Pak Hamdani. Ya, semua yang tidak sempat presentasi seperti ini tetap harus ada ininya ya. Harus tetap ngerjain reviewnya ya. Ya, tapi ini beberapa sudah mewakili ya. Kita lanjut ke berikutnya. 4 tambah 3 berapa? 7. Dapat Rianwari Ramdhani Rahmat. Ada orangnya? Oke, silakan Pak. Bentar, Pak. Bapak udah nikah? Oh, belum. Hah? Belum. Oh, pas dibuka baru ya. Pas ditutup kelihatannya sudah dewasa ya. Ya, silakan. Ya. Best art ya. Kencengan mas. Untuk masalahnya penggunaan pengamanan runway eksternal seperti masker ataupun karena tidak cukup handal karena watak dan pasti dapat terjadi berwenang. Algoritmanya pengenalan wajah dengan menggunakan metode SR adalah setiap image wajah Oke. termasuk akan dipresentasikan dalam Berarti dia belum deep learning ya? Tidak ada deep learningnya ya. Oke. lalu yang pengenalan wajah dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan secara virtual. Salah satunya adalah dengan metode backpropagation, di mana semua image yang telah dipolakan di dalam bentuk tertentu akan diberikan sebagai bagian bagi JST, sehingga JST dapat mengenali pola yang diberikan. Oke, good. Kesimpulannya? Kesimpulannya, arsitektur multi-layer Stepstone pada JST memberikan hasil yang lebih akurat, karena semakin banyak lapisan yang diberikan vertikal, maka akan semakin baik hasil yang diberikan oleh JST. Oke, dari kampus mana ini? Oke, yang kedua kayaknya bagus juga. Yang kedua itu pengenalan sidik jari menggunakan Sidik jari ya? JST berbasis conjugate gradient. Ya, oke. Masalahnya hampir sama kayak tadi. Ya. Yang digunakan untuk Algoritmanya apa? algoritmanya Yang tadi, skill conjugate. Ya. Jadi diagram alurnya dari langsung fingerprint reader, di scanning sidik jarinya, datanya dimasukin database. Harusnya bicara tentang trainnya mas. Ada nggak di jurnalnya pembahasan tentang trainnya? Oke. Ya, oke. Udah bagus lah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jaringan cara tiruan dengan menggunakan backpropagation berbasis scale conjugate gradient dapat mengenali pola sidik jari dengan baik. Pelatihan menunjukkan hanya sidik jari sampel 5 dan 8 yang tidak dapat mengenali sidik jari, sedangkan hasil pengujian menunjukkan Ya. Udah bagus, mas siapa namanya? Rian. Rianwari. Ya, jam berapa sekarang?
Masih ada lah ya. apa lah. Ya, jam kedua apa? Flutter ya. Oke, kita loncat 3 dari Mas Trianuari yang absennya ada 2 ya. Berarti kita 11 ya. Kita ke Samsul Arif, ada nggak? Hah? Oh ya. Ya, tapi ingetin tugasnya tetap dikerjain ya. Nanti saya nggak kasih nilai ya. Hah? Sudah kan? Sudah ya? Ada kan? Oh iya, Samsul. Ya. Ya sudah. Kok mbaknya lihat aja? Saya nggak lihat, ya nggak hafal. Ya, 11 tambah 3 kita ketemu 14. Dwi Harsoyo. Ya, udah nunggu kan? Oh, udah nunggu. Ah? Baru upload. Coba kirim WA deh. Jurnalnya minimal. Ya. Sudah Mas? Ya malam ini kita cuma lihat-lihat aja lah ya. Kalau saya coba bahas kayaknya waktunya kurang. Jadi minggu depan baru akan saya bahas beberapa yang tadi contoh udah banyak ya, maksudnya yang bagus ya. Dari situ nanti saya masuk ke gambaran besarnya ya. Kemudian baru kita masuk ke detailnya di perseptronnya gitu ya. Sudah Mas? Aji Jumantara udah masuk? Ya. Jangan ini aja ngabsen aja. Udah absen belum? Oh, belum. Nanti ya. Ya. Gimana Mas? Sama tadi? Ya. Oke. Buat yang online absennya dibuka 15 menit terakhir ya. Yang online absen saya buka 15 menit terakhir ya. 19.45 sampai jam 20 ya. Siap Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Oke, sengaja saya bikin kayak gitu ya. Nanti kadang-kadang pagi ya. Sudah Mas Dwi? Kelamaan lah. Kira-kira bisa cepet? Masih download? Ya lama lah. Kita beralih aja ya. Agak kelamaan. Ya, berarti loncat 3 lagi dari Mas Dwi. Oh, nggak ada. Berarti Dwi 1 2 3. Oh bener, Haji Jumantara ya. Kok bisa pas ya? Bener ya. Dwi Harsoyo 1, kemudian Agil 2, Haji Jumantara. Haji udah ngirim belum? Ya coba kita ikutin reviewnya Mas Haji. Waduh, biar segala ini. Bentar Mas. Ya, oke. Udah siap ya? Ya, good. Udah nikah belum? Oh, belum. Kenapa belum nikah? Oh, oke. Ya, lanjut. Untuk review jurnal yang pertama dari Luhur, itu dengan judul prediksi jumlah pasien sembuh COVID-19 menggunakan jaringan satelit. Nama jurnal informasi teknologi, volume dan halaman 18,3 tahun 2021. Latar belakang dari jurnal ini adalah karena penyakit jalan manusia bisa bersumber dari berbagai hasil di bakteri, virus dan lain-lain. Penyakit serius yang pernah dialami di dunia yaitu antara lain SARS, Ebola dan HIV, dan AIDS, dan masih banyak lagi. Lalu menurut File.com tahun 2000-an yaitu SARS yang muncul pada November 22 di Tiongkok menyebar ke negara dan benua lain mulai dari Asia, Eropa hingga Amerika. Ekspedisi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti ribuan orang
berbagai negara dan mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa akibat penyakit tersebut. Lalu tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan jaringan satu-tujuan back propagation yang memiliki akurasi yang tinggi untuk memprediksi jumlah pasien sembuh, recover COVID-19 yang juga dengan learning rate, hidden layer, neuron pada hidden layer dan epoch. Ya. Permasalahannya yaitu adalah dengan COVID-19 yang lebih cepat sehingga menaikkan angka pasien positif penyakit ini sangat melonjak drastis, yaitu per tanggal 20 Juni 2020 ada sekitar kurang lebihnya 1.119.809. Itu 1 miliar apa 1 juta? Banyak amat 1 miliar. Iya, ini memang dari. Oke. Cara antara lain penciuman air liur dari dan bersin atau batuk pengidap COVID-19, menyentuh mata atau hidung, menderita COVID-19, menyentuh mata hidung, mulut atau telinga setelah berkontak langsung secara fisik dengan pengidap COVID-19. Yaitu lalu berikutnya tuh metodologi penelitian atau algoritma. Karena ini menggunakan algoritma back propagation pada jaringan satu-tujuan untuk melakukan prediksi jumlah pasien sembuh COVID-19 di tiap negara. Beberapa tahapan dalam penelitian ini: studi literatur, pengambilan data, analisis data, perancangan sistem, testing sistem, dan implementasi. Ya. Berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa dan uji coba yang telah dilakukan, maka dapat ditentukan beberapa hal sebagai berikut. Penelitian ini telah dikurasi membuat alat bantu berbentuk perangkat lunak untuk memprediksi jumlah pasien sembuh COVID-19 per negara. Berikutnya, prediksi dengan menggunakan algoritma back propagation pada jaringan satu-tujuan menghasilkan nilai akurasi rata-rata sebesar 90,9%. Berikutnya, dengan rata-rata akurasi yang sebesar 90,9%, maka kemampuan dari jaringan syarat tiruan back propagation memprediksi dengan baik dan akurat. Lalu yang terakhir, dengan adanya alat bantu perangkat lunak prediksi ini mampu mempermudah dengan prediksi dengan cepat dan tepat. Jadi prediksinya Lebaran masih ada COVID nggak? Prediksi Pak, ya. Karena adanya vaksin booster kemungkinan masih ada, tapi Oh, dari sini ke jurnal sini. Jangan ke booster dulu. Ya sudah. Yang kedua apa? yang kedua itu review jurnal dari Universitas Telkom Pak. Telkom. Ya, deteksi awal, judulnya deteksi awal kelulusan mahasiswa dengan algoritma jaringan syarat tiruan dan information gain. Information gain pakai decision tree. Nama jurnalnya itu Information Telkom Engineering. Volume udaranya 28. Ini lulus mahasiswa di Telkom berarti. Siapa? Ini memprediksi kelulusan mahasiswa di Telkom. Iya, Pak. Ya. Nanti bikin judul di global ya. Iya, kita nanti. Latar belakangnya yaitu Pak, itu adalah prestasi kelulusan mahasiswa menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam pemilihan pada lulusan perguruan tinggi, satunya adalah perguruan tinggi memiliki angka efisien edukasi yang ideal di BPT tahun 2007. Ya. Waktu kelulusan mahasiswa tidak bisa diprediksi secara instan, maka dibutuhkan teknik yang secara spesifik dan efektif bisa memprediksi kelulusan mahasiswa dengan parameter yang tepat. Teknik yang selama ini digunakan untuk memprediksi adalah data mining yang nantinya akan menggunakan metode klasifikasi. Ya. Lalu untuk tujuan sebenarnya yaitu tujuan dari ini menggunakan untuk menampilkan seluruh atribut serta dengan nilai information gain yang information gainnya untuk mengetahui atribut terbaik untuk proses prediksi. Information gain akan dikombinasikan dengan algoritma jaringan secara visual untuk mendapatkan hasil prediksi. Information gain itu apa, Pak? Ya, lanjut. Permasalahannya Itu yang pertama, pemberian atribut dari dataset mahasiswa S1 Teknik Informatika Telkom University tahun 2008 dengan sehingga diketahui atribut yang berpengaruh terhadap kelulusan. berapa tahun di sini? 4 tahun atau 3 tahun? Apanya? Datanya Datanya dari 2012 sampai 2019. ya, berapa tahun berarti? 4 tahun lah. Terus? Ya. Lalu yang kedua, kemudian prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma jaringan syarat tiruan. Kemudian ini menggunakan pemeriksaan atribut untuk mengetahui bagaimana hasil prediksi tanpa adanya filter selection. Oke. Lalu yang ketiga, kemudian prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan kombinasi algoritma. Pada punya ini melewati tahap pemilihan atribut dengan information gain, lalu atribut terbaik akan dipakai algoritma jaringan syarat tiruan untuk mengetahui hasil prediksi. Oke. Lalu yang terakhir di sini ada pengujian algoritma jaringan syarat tiruan
yang didapat dari pengujian komisi algoritma jaringan satuan dengan informasi yang akan dianalisa hasilnya. Ya. Oke. Lalu di sini ada metodologinya atau algoritmanya Pak. Nantinya data akan diolah dengan dua metode yaitu decision tree dan artificial neural network. Dalam penelitian ini akurasi yang didapat oleh artificial neural network lebih besar dari decision tree yaitu 79,74% berbanding 74,51%. Kelebihan pertanyaan ini terletak pada perbandingan dengan kedua algoritma yang digunakan dan penulis menjelaskan secara detail bagaimana proses dari awal hingga hasil prediksi keluar. Ada beberapa pada dengan hasil ini. Dengan ini akan menggunakan pemberian atribut terlebih dahulu sebelum algoritma artificial neural network dan sehingga berpengaruh pada hasil akurasi. Lalu yang terakhir kesimpulannya Pak. Kesimpulan dari ini adalah algoritma jaringan secara virtual bisa dikombinasikan dengan information gain dan dengan hasil yang sedikit lebih baik meskipun menggunakan 60% atribut yang tentunya lebih efisien daripada menggunakan 100% atribut. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, algoritma ini jaringan virtual akan menghasilkan akurasi yang lebih baik jika dikombinasikan dengan information gain dengan hasil penguji yang sudah dilakukan di hadapan lulusan mahasiswa S1 Informatika Telkom University bisa dideteksi lebih awal sehingga aksi preventif bisa dilakukan oleh pihak mahasiswa dan program studi S1 Informatika guna meningkatkan tingkat lulusan. Sekian, terima kasih Pak. Ya. Datanya ada berapa ratus mahasiswa? Di sini masih itu sih Pak, sekitar kurang lebihnya 3 tahun ya? 2 tahun 4 tahun ya? 4 tahun ya? Jadi dia per makul sih Pak di juga Pak. Lihat makunnya. Ya. Ini datanya harus besar ya. Dulu ada sih ngambil. Oke, makasih Mas. Makasih Pak. Ya. Namanya siapa? Haji Jumantara. Haji Jumantara apa Jumantoro? Jumantara Pak. Jumantara. Ya, masih ada waktu kah? Apa cukup aja? Haji Jumantara. Udah ya. Tadi siapa? Mas Dwi ya. Udah kirim sudah. Dwi. Yang mana nih? Ini. Satu aja Mas, yang mana? Ya, ini ya, review. Sini Mas, pindah sini Mas. Dwi Harsoyo. Nah, oke. Tadi ininya projectnya bikin ini ya, UASnya ya. Ya gitu ya. Gitu. Ya. Ya, oke. Jurnal pertama dengan tema implementasi face recognition pada absensi keadaan mahasiswa menggunakan metode hard cascade classifier dari Fakultas Teknik Universitas Muda. Untuk masalah perkembangan ilmu dan teknologi yang ada pada saat ini banyak representasi data biologi manusia yang digunakan dalam berbagai macam keperluan. Hal ini dikarenakan ciri biologis setiap manusia berbeda yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan identifikasi masing-masing individu. Seperti yang ada pada tubuh manusia berupa sidik jari, retina, pola suara, pola wajah. Salah satu teknik identifikasi yang diterapkan pada teknologi biometrik yaitu dalam dunia pendidikan dengan adanya pencatatan kehadiran mahasiswa yang telah menggunakan teknologi komputer akan lebih memudahkan proses pencatatan kehadiran dengan memanfaatkan sistem biometrik face recognition menggunakan metode hard cascade classifier, di mana metode ini digunakan untuk mengenali wajah secara cepat dalam mendeteksi atau menunjukkan bagian cipta yang terdapat atau mengandung wajah di dalamnya dengan memanfaatkan sebuah image processing library. Algoritma yang dipakai yaitu hard cascade classifier yang menggunakan sebuah tipe face detector yang disebut cascade classifier. Jika ada sebuah cipta, face detector akan menguji setiap lokasi cipta dan mengklasifikasinya sebagai wajah atau bukan wajah. Klasifikasi wajah ini menggunakan sebuah permisalan skala yang tetap, misalnya 20 kali 20 pixel. Jika wajah pada cipta lebih kecil atau lebih besar dari pixel, classifier akan terus berjalan beberapa kali untuk mencari wajah pada gambar tersebut. Dari kesimpulan pertama yaitu sistem pengenalan dengan satu wajah dapat diterapkan pada absensi kehadiran mahasiswa. Sistem pengenalan dapat dengan banyak wajah kurang cocok untuk diterapkan pada absensi kehadiran mahasiswa karena terdapat banyak kesalahan. Kalau pakai hard cascade gitu ya. Oke. Terus yang ketiga faktor yang mempengaruhi hasil pengenalan wajah adalah pencahayaan dan jarak.
Lalu yang selanjutnya tingkat akurasi implementasi tes rekrutmen pada sesi kehadiran mahasiswa menggunakan metode hard escape classifier dengan pengujian satu wajah adalah 76, sedangkan dengan pengujian banyak wajah adalah 33,33%. Ya berarti masih error lah. Nah, jurnal kedua gimana? Untuk jurnal kedua yaitu metode face recognition untuk identifikasi personil berdasarkan citra wajah bagi kemudahan persepsi online. Nah, ya bagus ini bagus. Oke, lanjut. Masalahnya itu dengan adanya proses curang awalnya di dalam sistem presensi dengan menggunakan presensi atau melakukan contoh presensi kosong. ya. Sistem presensi online pegawai yang dikembangkan dengan bahasa penggunaan PHP, bahasa manajerial dan bahasa kerja proses tidak cukup mampu memberikan gambaran tentang kondisi lain dari pegawai di lingkungan universitas. Ya itu kan cuma informasi biasa aja. Terus maka dikembangkanlah dikembangkanlah sebuah sistem face recognition yang dirancang bangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya. Itu lanjut algoritmanya apa? Algoritma yang digunakan itu bahasa pemrograman Python. Sedangkan pustakanya menggunakan OpenCV yang menggunakan algoritma HAR. Masih HAR ya? Belum sampai deep learning ya? Kesimpulannya sistem face recognition online telah mampu melengkapi dan mempermudah proses pengendalian dan pengawasan potensi pegawai oleh pejabat manajemen. Terus proses rancang bangun dari sistem ini dikembangkan melalui siklus pengembangan perangkat lunak SDLC atau software development life cycle. Dari kampus mana ini? Ini dari Universitas Negeri Semarang. UNES. Ya. UNES itu IKIP lama ya. Terus Untuk kesimpulannya? sistem data wajah yang telah dihitung menggunakan algoritma highlight feature dan dihitung dalam faktor pengali atau scale factor 1,377. Ya, bagus. Mas siapa namanya? Iya, soalnya Mas. Dwi Harso. Udah 7 ya. 7 itu berarti banyak ya. Ya, berarti ada 7 langit ya kan, ada 7 7 bidadari. Dwi orang mana nih? Ibu bapak orang mana? Ayah Jawa, ibu sudah. Oh ya. Oke, dah target saya sudah tercapai. Anda sudah lihat-lihat jurnalnya gitu ya. Yang online masih ada, jangan lupa absen. Cuma kita absen yang online, ibu masih stay, bisa diperlihatkan wajahnya bu. Maksudnya kita mau absen wajah gitu loh. Mikirnya kok saya sudah itu. Oke, siapa nih? Mas Gofur ada? Ada Pak. Ya, jangan lupa kalau belum ya. Oke, Mas Hans. Ya, jadi target saya Anda bisa lihat beberapa jurnal penelitian dan ini sudah banyak ya di tempat lain ya dengan bantuan Python ya. Library-nya sudah siap, tinggal pakai. Tadi sudah ada yang VGG 16 juga. Anak 16 juga ada dulu yang pakai Harsh Cascade ya, pengenalan wajah ya, pakai Python juga. Kalau nggak salah dia pakai desktop basisnya ya, belum pakai web ya. Nanti saya liatin deh jurnalnya, Mas. Ya nggak juga, desktop kan masih prototype. Ya, ini memang base-nya dia desktop gitu ya. Ya, jangan lupa absen ya. Yang belum sekali lagi ada berapa itunya waktunya saya kasih 24 jam ya. You have to review 2 jurnal ya. Oh ada Gofur. Fur ngapain lo Fur? Lanjut Pak. Offline lo masuk ngapain? Minggu depan masuk offline ya. Ya Pak, tadi nggak sempet Pak. Ya sudah. Di jalan tadi. Ya sudah, saya cukup sampai sini. Minggu depan kita tetap kuliah ya. Ya, mungkin nanti 19.45 lah. Jadi nanti ada tambahan waktu untuk buka dulu ya. Sholat maghrib, kemudian kita lo ngapain ke sini kalau mau tarawih di rumah aja. Tarawih bersama ya Pak. Tadarus, lanjut tadarus. Iya Bu, tarawihnya di rumah masing-masing. Ya, oke ya. Cukup ya, bisa dipahami ya. Jadi minggu depan saya gali beberapa jurnal.
Nanti dari situ ada gambaran lengkapnya, baru nanti kita masuk ke algoritma yang perlu kita bahas, tapi nggak terlalu detail, sehingga nanti ketika UTS-nya ada sudah agak mendalam pemahaman tentang JST-nya ya. Oke, jadi yang belum silakan tinggal cari ya, kemudian direview ya. Tadi saya lihat beberapa sudah. Tadi yang terakhir siapa? Sudah saya list belum? Sudah ya. Oke. Kita akhiri saja di sini ya. Cukup? Tidak ada pertanyaan kan? Ya, cukup ya. Yang online juga saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.